Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari catatan yang dikirim oleh Pak Arga, ini ada 7. Ada warisan, ada fikih muamalah, ada kriteria kelayakan imam Jumat menurut 4 mazhab, penggunaan toa atau pengeras suara ini ya, di masjid ya. Di masjid kan ya, untuk ceramah, azan dan kegiatan ibadah lain. Kemudian fikih bertetangga, terkait dengan etika ya, hubungan tetangga dalam Islam. Kemudian ada fikih silaturahim. Terus yang ke-7, tata cara mengumpulkan dan menggunakan zakat, sedekah dan infak, atau ZIS ya, zakat, infak, sedekah. Baik, seperti mungkin ini fikih muamalah itu kan sangat luas ya, karena fikih ini mengatur hubungan-hubungan sosial dan itu terkait juga dengan hubungan keekonomian juga, termasuk di sana ada dibahas. Dan pembahasan satu-satu itu seperti jual beli itu masuk ke muamalah, jual beli, utang piutang, kemudian yang lain-lain itu masuk juga ke dalam muamalah, sewa menyewa, kemudian perburuhan juga, kemudian asulhu, perdamaian ya, itu juga bagian dari pembahasan muamalah. Dan juga jadi kalau saya bacakan fikih muamalah itu, kalau dalam arti yang luas itu kan ada yang disebut dengan muamalah bainallah wal abdu, atau bainal abdi ya wa khaliqihi itu. Tapi juga ada bainal abdi wa antara hamba itu dengan sesamanya. Itu dibagi dalam, ada yang disebut dengan munakahat yang gitu. Ada muwarosah juga di sana. Masuk juga dalam kajian fikih muamalah. Itu kalau dalam Al-Ghazali itu, dalam Ihya Ulumuddin itu dibagi 4 rubu, dan sebagian besar itu adalah pembahasan tentang muamalah. Jadi luas, apalagi kalau misalnya dikaitkan dengan ucapan Umar bin Khattab bahwa ad-dinu al-muamalah, bahwa agama itu adalah muamalah. Ya, jadi hubungan antara manusia dengan Khalik, hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, bahkan hubungan manusia dengan alam yang selain manusia juga, itu masuk kategori dalam bermuamalah. Nah, ini nanti saya akan petakan, mungkin nanti yang paling mendesak itu yang saya katakan ya, kemendesakan dulu lah ya, apa kira-kira ini yang akan kita mulai bahas. Nah, ini ada 2 pada malam ini, mudah-mudahan terkejar lah, insya Allah kita maraton saja. Pertama tadi yang kita mulai dari sederhana lah itu ya. Dari apa? Yaitu penggunaan
pengeras suara. Nah, itu. Dan juga nanti yang kedua itu yang pembahasan tentang imam. Sebab kalau JIS itu panjang juga. Pembahasan tentang imam dan khatib untuk sholat Jumat. Cuma yang baru selesai saya tulis ini adalah tentang, saya memberi judulnya adab bersuara di masjid, itu aja. Jadi supaya lebih ini. Baik, Bapak-bapak sekalian, ini kan umat Islam kan punya tugas pokok. Tugas pokok umat Islam itu selain dia mengimani, kemudian mengilmui dan mengamalkan Islam, juga dia diwajibkan untuk mendakwahkan Islam, kan begitu. Mendakwahkan Islam itu kan identik dengan menyiarkan Islam. Kepada siapa? Ya kepada manusia seluruhnya. Kan dalam surah Al-Asr itu kan disebutkan, Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu saya masih ingat betul guru saya Pak Endang Saifuddin Ansori itu menyebut bahwa dia menukil pandangan Imam Asy-Syafi'i bahwa seandainya Allah menurunkan satu surat ini saja sudah cukup katanya untuk menjadikan orang Islam itu selamat dunia dan akhirat. Surah Al-Asr itu tadi. Karena tadi bahwa di dalamnya mencakup kewajiban-kewajiban, kemestian-kemestian yang harus dilakoni oleh manusia pada umumnya. Yani bagaimana dia meyakini Allah sebagai satu-satunya ilah selain Rabb. Kemudian setelah itu dia mengimani apa yang diwajibkan Allah untuk diimani. Nah, kan kita mengimani kepada Allah. Allah kemudian memerintahkan kita untuk mengimani yang selain dia. Kan bahwa ketika Quran menyebut tentang kebajikan dalam suratul Baqarah itu, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa wal yaumil akhir. Itu kan bahwa yang disebut dengan kebajikan itu bukan kamu menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat, tapi yang disebut dengan kebajikan ini salah satu bagiannya adalah kamu mengimani Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari akhir. Nah, jadi ketika kita mengimani Allah, diwajibkan kita untuk mengimani yang selain Allah yang wajib kita imani. Ya selain nanti yang disebutkan tadi, kita harus mengimani neraka, surga, apalagi itu hari yaumul hisab, tuh hari apa, di mana amal kita ditimbang gitu kan, nah, ditanya kita yaumul mizan itu. Dan macam-macam. Terus mengimani adanya apa tuh, jembatan penghubung sirat dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita mengimani harus mengilmui supaya kita bisa memahami apa yang diajarkan oleh yang kita imani, supaya kita tahu apa yang diinginkan oleh yang kita imani, kan begitu. Kita ilmui, setelah itu kita amalkan, kerjakan apa yang sudah kita imani, yang kita ketahui, lakukan. Nah setelah itu kewajiban kita adalah mendakwahkan, menularkan keimanan dan pengetahuan itu kepada orang lain, termasuk berbagi pengalaman dalam praktik ibadah itu. Nah kewajiban mendakwahkan ini tidak hanya jatuh kepada yang kita sebut kiai, ajengan, atau ahli agama lah, Bu, tapi seluruh kita orang Islam itu memiliki kewajiban yang sama. Kan dalam Quran disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil wa tu'minuna billah. Sebagai umat yang terbaik kita memiliki ciri, ada syarat untuk menjadi yang terbaik itu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil, itu berarti kita beramar ma'ruf nahi munkar. Itu yang kita sebut sebagai
dakwah, menyiarkan kebaikan dan menjelaskan kepada orang apa yang tidak disukai oleh Allah. Itu kan nahyu anil munkar. Nah, jadi kewajiban kita semua. Itu mengapa Nabi mengatakan balighu anni walau ayah. Kepada siapa? Kepada siapapun. Wa hadisu anni. Jadi, salah satu cara kita mendakwahkan Islam itu kan ya tadi dengan menyiarkan seluruh kegiatan dan aktivitas kita. Aktivitas kita meliputi hal-hal yang bersifat duniawiyah, tapi juga hal-hal yang bersifat ukhrawiyah. Karena kan orang Islam disiapkan untuk bisa hidup senang, bahagia di dunia, tapi juga hidup senang dan bahagia di akhirat. Itu kan tujuan. Dan itu harus ditularkan kepada orang lain. Nah, itu. Jadi sejauh mana kita merasa nyaman dengan keimanan kita itu, sehingga dengan kenyamanan itu kita bisa melakukannya ibadah apapun, seberat apapun menurut orang. Kan kalau orang yang sudah beriman benar mah tidak seperti kita ya. Sholatnya masih kena rada berat. Ya enggak? Ya. Dalam situasi tertentu kadang-kadang kita malas juga. Ya itu malah manusiawi. Ya. Ditambah pengaruh setan juga kanan kiri kan begitu. Jadi luar biasa memang. Ya. Tapi bagi mereka-mereka yang masuk kategori alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasuhada'i wasalihin, itu sesuatu yang ringan dan mudah. Itulah mengapa kita dalam sholat itu berapa kali itu? Minimal 17 kali gitu. Kita minta ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim. Syiratal ladzina an'amta alaihim itu yang bagaimana? Itu tadi itu. Para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Nah, bagi mereka-mereka itu ibadah itu merupakan keasikan tersendiri justru. Bahkan Nabi sampai bilang bahwa kesejukan hati, kenyamanan, ketentraman justru didapat ketika beliau sholat. Nah, kita kan belum sampai untuk bisa nyaman sholat. Malah lamun bisa mah sholatna geraang Anggris ya, itu kita harus akuilah itu. Jadi kita masih dalam posisi kadang menikmati, kadang kita tidak dimungkiri bahwa kita kadang menikmati sholat itu. Ada waktu-waktu tertentu, saat-saat tertentu kita menikmati sholat itu. Ya, sampai bahkan kita menangis juga. Ya. Bahkan kita tidak ingin selesai juga, itu ada saat di mana kita hayang maca nu panjang gitu ya. Ruku nage panjang, sujudna apalagi gitu. Ada. Tapi ada kalanya kita ini rusuhnya minta ampun begitu. Ya. Jadi, saya tidak tahu itu malaikat yang mencatat seperti apa. Oh yes, si iya keur eling ya misalnya. Oh si iya keur teu eling ya misalnya. Itu bisa jadi kan kita tidak paham betul. Tapi itulah kenyataan kita. Nah, apapun kewajiban kita itu, baik dalam keadaan sedikit ilmu ataupun banyak, baik sudah merasakan kenyamanan ataupun belum, kewajiban kita orang beriman itu adalah menularkan keimanan dan pengetahuan kita yang seadanya itu kepada orang lain, agar mereka pun mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan. Kan bisa jadi kita sendiri belum menikmati sholat, tapi ketika ajaran tentang khusyuk sholat ini disampaikan kepada orang lain itu justru sedang butuh-butuhnya sholat. Bisa jadi mereka lebih khusyuk daripada kita. Tapi yang menyebabkan dia mengetahui kekhusyuan itu siapa? Kita. Ya enggak? Nah, dia pasti akan berterima kasih, ya Allah, alhamdulillah Engkau telah kirim seseorang itu mengajarkan kekhusyuan. Padahal lu ngajarkeun ana macan khusyuk. Tapi doa dia nanti itu akan kembali kepada kita. Pada satu saat tertentu kita menyadari bahwa penting apa yang disebut dengan kekhusyuan. Baik. Nah, menyiarkan kegiatan Islami kita sebut saja seperti itu kan dapat melalui berbagai macam media. Apalagi sekarang kan medianya banyak sekali, terutama media sosial itu kan.
Dulu awal pertama apa ya yang ini? Facebook ya. Kapungkur mah blog lah merenya. Ya di internet ada disebut blog apa nih. Sekarang tidak populer itu blog ya. Iya, terus SMS, terus majeng. Nah terus kalau di komputer ada blog, kemudian berkembang ada Facebook, kemudian macam-macam sampai sekarang ada Instagram, Telegram, WhatsApp dan macam-macam yang lain, Twitter, YouTube, itu banyak sekali, itu media. Ya. Jadi media dari yang paling konvensional, bedug di takol pas waktu naon, waktu sholat, itu media itu untuk memberitahu orang kan bahwa waktu sholat sudah tiba. Atau malah memeh nate kokol heula biasanya di lembur mah, nu digantung di pinggirnya tok 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 tok, itu kan berapa menit selangnya kan sampai bedug kan itu orang itu sedemikian rupa, dan kita tidak bisa menyalahkan bahwa itu salah, keliru. Memang itulah yang bisa dilakukan ketika itu. Sebab lamun ku azan moal ka tepi ka sawah mah nya kan kapungkur seueurna kolot urang mah di sarawah. Mata aya istilah macul sa bedug kan itu. Karena batasnya ini bedug gitu. Jadi begitu bedug ya istirahat sudah. Makan, setelah itu pulang kadang-kadang kan begitu. Sampai kemudian ya itu tadi pengeras suara. Ya mungkin datang di wilayah-wilayah perkampungan kita kan di tahun 70-an ya. Kalau di kota mungkin di tahun 50-an itu sudah mulai ada, tapi kan di kampung-kampung itu mulai tentu. Ya saya tahu sendiri lah karena ke kampung saya itu yang namanya speaker di masjid itu tahun 70-an itu. Sebab yang menggunakan pengeras suara itu tadi saya ingat betul itu di masjid besar itu. Di masjid besar Sukamabim memang masjidnya besar gitu. Jadi selain kokol, bedug, aya oge eta make speaker. Tapi kalau masjid-masjid kecil itu belum menggunakan speaker. Itu tahun 70-an baru. Dan itu sampai hari ini kan dipertahankan ya. Jadi meskipun bedug sagede naon, tapi dah jarang ditakol lain nama. Jadi langsung ngong adan we gitu. Jadi mulai dari yang tradisional itu sampai kepada yang modern. Nah, termasuk pemanfaatan media pengeras suara. Nah, itu. Orang nyebutnya teh toa, padahal toa teh mereknya. Nah, sehingga make naon sanyo, nah, padahal merek nama naon Shimizu naon gitu. Nah, itu. Petromak ya betul itu juga merek nama naon ya disebutnya Petromak gitu. Jadi penggunaan toa begitu. Tapi aya oge di lembur manaon lain toa teh kasebutna teh lah. Ah saya lupa lagi lah, sudah terlalu lama. Baik. Nah, tentu ini menjadi sebuah sunnah. Saya ingin menyebutkan dulu bahwa ini adalah sunnah. Sunnah dalam arti bahasa, bukan sunnah yang kita artikan sebagai apa? Perilaku Nabi, bukan. Ya karena kan di zaman Nabi memang tidak ada itu yang disebut dengan pengeras suara. Belum ada. Dalam hadis Nabi itu Muslim disebutkan man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Bahwa siapa yang membuat sebuah sunnah dalam Islam, dan sunnah itu adalah sunnah yang baik. Kemudian fa'amila biha, kemudian dia melakukan itu. Fa'amila man ba'daha atau man ba'dahu, kemudian juga orang yang setelahnya mengikuti sunnah yang dia buat itu, maka dia akan mendapatkan pahala ditambah dengan pahala dari orang-orang yang mengikuti sunnahnya itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Tapi man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapapun yang membuat sunnah yang jelek, sebab kalau sunnah Nabi kan semuanya bagus. Jadi Nabi ketika menyebut kata sunnah di sini bukan sunnah dirinya, tapi sebuah toriko ataupun siroh. Toriko itu Pak, cara hidup, jalan hidup. Jadi maksudnya siapapun yang membuat sebuah kebiasaan itu maksudnya, dan kebiasaan itu baik, kemudian diikuti oleh orang lain. Selain dia sendiri melakukan, kemudian diikuti orang lain, maka dia akan mendapatkan buah pahala kan. Tadi pahala dia melakukannya sendiri, kemudian dia mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti.
Tapi sebaliknya kalau dia membuat kebiasaan atau cara hidup atau jalan hidup yang buruk, kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan wizrun, apa namanya itu, dosa. Dosa karena dia membuat sesuatu yang buruk dan melakukannya, wa auzarin nas, dan dia mendapatkan juga itu dosa-dosa manusia yang mengikuti dia, tanpa mengurangi sedikit pun dosa yang mereka lakukan. Jadi terpada orang memiluan kaki kiai A terus salah ya, kemudian dosa kita diambil janda ya. Dosa orang lamun 10-nya 10, cuma kiainya menang tambahan ti dosa orang gitu, karena kita melakukan hal yang sama gitu dengan dia. Ini saya sebut sebagai sebuah sunnah. Jadi cara yang baik ya. Mengapa cara yang baik? Karena dengan speaker itu banyak sekali perubahan besar dalam tubuh umat Islam. Saya masih ingat betul di kampung saya itu, saya tidak tahu cerita bapak-bapak di kampung masing-masing dulu. Jadi ketika Ustadz Ali Musri Allah yarham itu, dulu itu kan lampunya masih tempel juga, listrik belum masuk ya. Terus lambat-lambat jadi petromak itu ya. Nah, itu berdebat dulu itu ketika akan masang speaker itu, orang nyebutnya speaker gitu ya, atau toa itu. Jadi ada yang mengatakan tidak usah, ada yang mengatakan harus. Tadi ada yang ingin mempertahankan, terus cukup kunaon tadi kokol jeung bedug, keun adan mah we asal kadenge we kudu di dieu gitu. Nah, tapi akhirnya karena tadi kan bahwa banyak dari kita yang pergi ke sawah dan macam-macam yang lain, kemudian jumlah penduduk juga bertambah, maka tentu suara beduk akan terhambat oleh rumah-rumah kan. Jadi itu kan bisa menjadi apa, barrier ya, jadi hijab itu penghalang. Nah, sehingga dipasanglah toa itu sampai 2 ketika itu. Jadi memang nepikeun ka sawah. Dan lamun hajatan kan biasanya ya di kampung itu kan kalau hajatan sebelum hari H-nya itu geus dipasang speaker, aya nu saminggu memehna, aya nu 4 poe satu acana. Iya we, lamun di ditu mah ieu kiliningan. Belum ada jaipong kalau dulu itu. Keliningan itu, ya keliningan itu. Kesenian Sunda itu, ya. Jadi ya itu iya nak lah ibuna jaipongan murid gitu. Nah, gitu. Keliningan. Atau kadang-kadang suara degung itu dari kaset begitu. Itu dulu itu, dan itu memang terdengar sampai kemana-mana karena memang yang dipasang itu bukan satu kadang-kadang. Kan kalau toa mah kuma angin ngakaler gede apa gitu. Ya seperti ini masjid ini, kalau anginnya pas kebenaran kemana itu ke saya agak kurang keras. Tapi kalau ke memujihna kaditunya pasti tarik. Nah, itu beda dengan sound system itu kan sudah lebih ini. Baik, kita terus. Nah terus yang sunnah ini, sunnah dalam arti tadi kan cara ya, atau produk budaya lah begitu ya. Nah produk budaya ini hukumnya seperti apa gitu ya. Lebih spesifik lah saya menyebutnya sebagai hukum dan sekaligus adab penggunaan pengeras suara luar masjid. Nah, saya menyebutnya seperti itu. Jadi pengeras suara luar masjid. Sebab kan ada pengeras suara dalam masjid seperti ini nih. Kan ini tidak sampai keluar kalau ini, cukup di dalam saja. Nah, hukum asal penggunaan pengeras suara itu, ini karena saya tadi sudah mengaitkannya dengan sunnah tadi ya, perilaku apakah ini positif atau negatif, saya mengatakan ini positif. Itulah mengapa saya katakan mubah. Mengapa? Karena sesungguhnya pengeras suara itu adalah al-asya masuknya. Al-aslu fil asya'i al-ibadah. Al-ibahah, maaf saya salah. Bahwa segala sesuatu ya yang bersifat keduniaan itu pada awalnya, pada asalnya adalah ibahah. Ibahah itu apa? Boleh. Artinya pemanfaatan atau memanfaatkan pengeras suara itu, baik yang di dalam ataupun di luar, itu hukum asalnya adalah boleh. Nah, hukum asal penggunaan pengeras suara ini seperti yang disampaikan oleh mayoritas ulama. Imam An-Nawawi itu dalam syarah kitab Sahih Muslim itu
menyampaikan, ya, mengutip pendapat Abu Hanifah dan Muhammad bin Maslamah dalam syarhul Sahih Muslim, ya, Syarhul Nawawi, ya, bahwa dari kalangan mazhab Malikiyah itu, mazhab Imam Malik, ya, itu memperbolehkan mengeraskan suara di masjid. Untuk apa? Untuk keperluan ilmu atau sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Ilmu dan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini yang disebut dengan maslahah mursalah. Jadi kemaslahatan umum. Nah, jadi sejauh itu digunakan untuk itu, katanya boleh hukumnya. Ini menurut mazhab siapa? Malik. Ya. Tapi itu dikutip oleh bukan dikutip, maksudnya ini juga menjadi pandangan mazhab Abu Hanifah dan Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah itu tabi'in, ya. Jadi menyangkut hal-hal yang mubah, ya, dan sunnah adalah sesuatu yang dibolehkan, termasuk tadi pengumuman kebaikan, apapun itu, hal-hal yang bersifat baik. Misalnya mengumumkan siapa? Orang yang meninggal dunia misalnya, atau bencana alam dan macam-macam yang lain, itu diperkenankan. Jadi menggunakan masjid sebagai tempat kita meneriakkan pemberitahuan tentang apa yang terjadi atau peristiwa yang terjadi di lingkungan kita, itu dibolehkan. Ya kalau dulu memang pengeras suara tidak ada. Pengeras suara di Hardinaun seperti speaker atau toa ini memang tidak ada. Tapi ada yang menggunakan apa tuh, semacam kalau dulu tuh, ya. Jadi menggunakan ini apa, ya Allah, semacam trompet tapi didamel tina tanduk itu. Jadi dia mengumumkan supaya fokus suara tuh. Itu sejak dulu sudah ada, kalau itu sudah ada. Itu kan sebenarnya pengeras suara juga kan, untuk melipat gandakan suara dari mulut, apa yang keluar dari mulut kita, supaya lebih fokus, lebih jauh jangkauannya begitu. Nah, sementara untuk hal-hal yang berkaitan dengan membaca Al-Quran dan berzikir, itu ada adab yang harus dijaga. Nah, saya akan memulai dalil-dalilnya begini. Wala tajhar bi sholatika wala tukhaffit biha wabtagi baina zalika sabila. Dan janganlah engkau keraskan suaramu dalam salatmu, dan jangan pula terlalu merendahkannya. Jadi jangan terlalu keras, jangan terlalu rendah. Dan carilah jalan tengah, wabtagi baina zalika sabila. Carilah jalan tengah di antara keduanya. Pada satu ketika Nabi itu lewat di depan rumahnya Abu Bakar. Terdengar sayup-sayup suara Abu Bakar sedang membaca Al-Quran, sholat. Pelan sekali, nyaris tidak terdengar. Lewat Nabi teh. Kemudian melewati rumahnya siapa? Umar bin Khattab. Wah, emang gak gantawang, tarik pisan. Jadi Abu Bakar mah pelan sekali, sementara Umar keras sekali. Apakah ketika itu Nabi langsung menegur? Tidak. Esok harinya ketika ketemu, saya pernah lewat rumahmu loh. Kamu itu lagi apa? Saya sedang salat. Naikkan suara, irfa sautak. Apa, tinggikan sedikit suaramu. Kepada siapa tadi? Abu Bakar. Jadi irfa sautak. Coba. Kemudian ke Umar. Nah, ini saya lewat depan rumahmu, keras sekali. Iya ya Rasulullah, sengaja supaya tetangga pada dengar. Nah, itu. Tapi bukan niatnya ria kalau beliau mah. Nah, ini yang tadi saya katakan, untuk menyiarkan syiar, untuk mensiarkan Islam itu dengan keras kan tetangga jadi dengar apa yang dibaca kan begitu. Ya. Meureun aya panasaran keur naon ya Umar kan begitu ya. Kan orang itu kadang-kadang merasa tertarik setelah dia mendengar sesuatu itu kan. Kemudian oh begitu, coba ikhfat sautak. Kamu turunkan sedikit suaramu. Jadi kepada Abu Bakar titah naikkeun volume nata seberapa desibel lagu aja. Yang ini suruh tuh turun. Jadi ini yang disebut wabtagi baina zalika sabila. Carilah jalan tengah itu. Nah, itu yang pertama. Ini dalam salat ini.
dalam sholat. Kita tidak boleh terlalu keras, tidak boleh juga terlalu pelan. Tentu kalau di masjid berbeda kan begitu. Kalau di masjid ini memang lingkungan masjid semua orang sudah paham. Ya. Tapi kan di beberapa masjid kita juga ada ya yang kalau sholat itu imamnya suaranya dipakai sampai speaker luar kan? Gitu. Ya kita kan kalau subuh sering dengar ya dari masjid yang lain itu kan tidak mungkin kalau menggunakan apa speaker dalam kedengaran ke kita. Nah itu. Nah kemudian juga saya ingin menyampaikan pada suatu ketika Nabi itu masuk masjid, ada dilihat beberapa orang sedang salat. Ya kita sebut saja salat mutlak lah, salat yang tidak tahu itu salat apa kan begitu. Tapi kan para sahabat senang saja kan melaksanakan salat. Kan Nabi juga kalau kamu punya kapusing ya salat kan begitu ya. Nah, atau kan bisa juga syukrul wudu, bisa tahiyatul masjid atau apalah. Ada seseorang itu yang sedang membaca Quran dengan keras. Nabi katakan menegur tuh orang yang membaca Quran dengan keras itu. Ya. Coba rendahkan suaramu. Itu ada orang yang sedang salat. Mengapa yang membaca Quran itu disuruh pelan? Karena orang yang sholat itu sedang melakukan apa? Komunikasi, dialog langsung dengan siapa? Allah. Jangan sampai terganggu konsentrasinya karena bacaan kita yang keras itu. Jujurlah sok akui. Ini bukan untuk sum'ah ya. Ini mah apa? Ya pengalaman sehari-hari kita lah. Sok lamun urang nyedekeun witirna menjelang subuh. Itu di beberapa masjid itu sudah kedengaran tahriman ataupun ini yang bacaan Quran juga. Ya. Itu benar itu. Kita tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi. Karena kita membaca sementara telinga kita mendengar. Pabelit antara ngamakna itu jeung bacaan urang. Ari rek peuting teuing heupan sunahna ge 2/3 malam yang terakhir kan. Artinya 1/3 yang terakhir. Ya sekitar 45 menit atau setengah jam lah begitu sebelum waktu sahur kan begitu. Tapi itu sudah mulai ada suara-suara yang. Tapi ada yang menarik juga di masjid mana itu yang dia memberitahukan setiap jam 4 kalau misalnya soal itu sejak jam 4 ada pengumuman itu ya. Tapi sudah saja mengumumkan selesai. Nah itu bagus kalau itu. Tapi lumayan gitu toh manjang gitu. Nah itu yang mengganggu. Ya. Itu memang harus diakui. Jadi kita jangan berbicara dulu umat lain. Kita saja yang sedang melaksanakan witir itu pasti itu konsentrasi kita, fokus kita terganggu. Itulah mengapa Nabi tadi ngawagel. Ya, orang yang membaca Al-Quran dengan keras sementara ada saudaranya yang sedang sholat. Nah, itu ikhwan. Kamu pelankan. Jadi maksudnya jangan sampai mengganggu orang sedang sholat. Karena yang sholat itu sedang berkomunikasi dengan Allah. Itu harus fokus benar. Dan memang hari sholatna urang mah antara fokus jeung teu fokus teh hampir sarua. Coba fokusnya sahabat itu kan Ali bin Abi Thalib. Bagaimana itu anak panah kala jengking menggigit dia nepikeun kareng sawe sholat teh. Nah, beres sholat assalamualaikum kareka rasa nyerina gubrak we ngagoler. Nah, itu luar biasa memang. Nah kalau kita kan tidak seperti itu. Kemudian yang kedua ini ada ayat ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya. Panggillah Rabbmu itu tadarruan dengan suara dengan rendah diri wa khufyatan dengan suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Karena Allah itu tidak suka orang yang melampaui batas. Jadi ini juga dalam berdoa itu jangan terlalu keras juga. Nah, kemudian juga zikir yang merupakan ibadah individu ya langsung kepada Allah. Di sini disebutkan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qauli bil ghudwi wal asal wala takun minal ghafilin. Ini jelas ini dalam surah apa? Al-A'raf ya, ayat 205-nya itu ya. Dan berzikirlah
kamu akan Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri serta lembut tanpa mengeraskan suara. Kan di sini disebutkan dunal jahri kan, wa dunal jahri minal qaul. Jadi jangan sampai dikeraskan itu suara, ya, tanpa mengeraskan suara di pagi ataupun di petang kalian. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ini adab yang disampaikan oleh Allah sendiri kepada kita. Bagaimana cara berinteraksi, berkomunikasi dengan Dia. Bahwa kita harus rendah diri, kemudian DPDP, cek bahasa Sunda nama handap asor, DPDP, kemudian kita harus sungguh-sungguh meminta, tetapi kita tidak mengeraskan suara. Cukuplah itu dilafalkan dengan siri saja. Gitu. Cukup terdengar oleh telinga sendiri. Nah, Rasulullah pernah bilang, ayuhan nas irba'u ala anfusikum innakum laisa tad'una as-sham wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Ini ketika Rasulullah itu mendengar ada orang yang ya Rob tarik jika nangis frustasi menurut teu dikabulkeun wae semu ambek corwok we ka Allah. Apa yang dikatakan Nabi? Hei manusia, irba'u ala anfusikum. Coba kamu harus mengasihi diri kalian sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara mengecilkan, merendahkan suaramu. Saat apa? Saat berdoa. Mengapa? Laisa tad'una as-sham wala ghaiban. Karena kamu itu tidak sedang meminta kepada zat yang tidak mendengar. Karena kamu juga tidak sedang meminta kepada zat yang gaib. Innakum tad'una sami'an qariban. Sesungguhnya kamu itu sedang meminta kepada zat yang maha mendengar. Dan juga zat yang maha dekat. Qarib. Jadi entong cocorwokan cenah danu digerok kumana teh jauh. Keur mah teh jauh, maha mendengar. Itu kata Nabi itu. Wa huwa ma'akum, bahkan dia menyertai kamu. Aina ma kuntum, dimanapun kamu berada. Nah, kita diajarkan untuk tadi tuh pelan, cocorwokan, gitu kan. Itu riwayat Imam Muslim ya. Nah, tentu ayat hadis ini kan eksplisit kan menyebutkan bahwa kita tidak boleh mengeraskan suara saja dengan mulut kita ini tidak boleh, apalagi kalau ditambah dengan speaker pengeras suara. Itu maksudnya. Kan Abu Bakar tadi, Umar itu kan dia kan mengeraskan dengan lisannya tanpa alat bantu apapun. Itu pun sudah Nabi larang, cegah, jangan. Rendahkan. Apalagi kalau harus sampai menggunakan pengeras suara. Nah, jadi di bab sholat, zikir, berdoa, itu tidak usah menggunakan pengeras suara. Bisa dipahami ini ya? Itulah mengapa kita menyayangkan. Ada beberapa masjid tertentu itu yang kalau berzikir menggunakan toa juga dikeraskan pula. Ini mengingkari sebenarnya apa yang disampaikan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi. Kan Nabi tadi sudah bilang, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum. Kamu harus kasihan pada dirimu sendiri, maka cocorokan segala rupa. Kecilkan volume suaramu itu. Itu suara kita, apalagi kalau menggunakan pengeras suara. Itu. Nah, ayat hadis ini kan eksplisit kan jelas itu. Nah, mafhum mukhalafahnya kan berarti apa? Larangan mengeraskan suara. Itu mafhum mukhalafahnya. Jadi pemahaman kebalikannya begitu. Ya, jadi pemahaman kebalikannya kalau kita disuruh diam berarti dilarang, disuruh rendah berarti dilarang tinggi kan begitu. Nah, kemudian pernah Umar bin Khattab ini marah ya kepada orang-orang Taif itu karena mereka tadi suaranya keras-keras itu. Andaikan kalian adalah penduduk Madinah, niscaya aku akan menghukum dengan cara apa? Dicambuk. Kalian telah mengeraskan suara di masjid Nabi. Nah, tentu ini oleh para ulama ditarik bahwa masjid lain pun sama. Kita tidak boleh
mengeraskan suara. Nah, ini terkait dengan doa dan sholat kan? Ya. Nah, penggunaan pengeras suara luar mengganggu konsentrasi ibadah dan aktivitas orang lain itu sudah jelas. Dan ada hadis ini yang menarik dari Ibnu Majah itu. Man dara adarallahu bihi wa man syaqqa syaqallahu alaihi. Jadi siapa yang mengganggu orang lain, Allah akan ganggu dia. Siapa yang membuat susah orang lain, Allah akan buat susah dia. Jadi maksudnya adalah bahwa kalau dengan pengeras suara itu ada seseorang atau komunitas tertentu yang merasa terganggu, ya, maka Allah akan ganggu kita. Itu maksudnya. Ya. Jadi kalau dengan suara itu kemudian orang, ya kan ginilah. Kan di lingkungan kadang-kadang ada yang sakit ya dah. Ada yang sakit, ada yang butuh istirahat, apalagi lah macam-macam yang lain kan, yang butuh ketenangan, kenyamanan, jauh dari kebisingan. Karena situasinya, karena kondisinya, tiba-tiba masjidnya tarik gitu, ngaji tarik begitu, dan apalagi zikir dan macam-macam. Kalau dia protes itu jangan dipandang, oh ya iman ya munafik ya, hanya karena dia menyampaikan keluhannya bahwa ia merasa terganggu karena kondisinya sedang sakit tadi, sedang butuh ketenangan, kenyamanan. Orang ngerasa benar, langsung menuduh dia tuh munafik dasar, setan tah, panas cenah celina ngadenge. Nah itu jangan begitu. Nah, jadi tidak boleh seperti itu. Nah, itu. Kan dia memang butuh ketenangan, butuh jauh dari kebisingan karena kondisinya sedang sakit, butuh istirahat atau tadi itu ya mungkin sedang apalah begitu ya, pikirannya sangat panas begitu, memikirkan sesuatu, itu tidak boleh. Nah itulah mengapa penggunaan pengeras suara meskipun mengandung kemaslahatan bagi jamaah masjid, namun di sisi lain itu bisa juga mengganggu kenyamanan masyarakat lainnya juga. Bahkan begini, ada satu pandangan, jangankan banyak orang yang terganggu, satu orang saja dia berhak untuk menyampaikan keluhannya. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi sahabat Nabi itu tidak harus bawa orang kalau dia merasa tidak nyaman dengan sesuatu. Dia akan datang sendiri saja kepada Nabi. Ya Rasul begini. Nah, kemudian Rasulullah tanggapi. Ketika menurut Rasulullah itu benar, dia akan menegur orang yang lain itu. Itu yang terjadi di zaman Nabi. Jadi itu kudu orang demo ke masjid, itu nggak usah juga. Orang lain mungkin merasa tidak terganggu, ya. Kita yang terganggu sendiri misalnya. Itulah mengapa ada kaidah itu fala turajjahu maslahal masolihul khassah ala masolil ammah. Kemaslahatan yang bersifat khusus tidak boleh dimenangkan di atas kemaslahatan yang bersifat umum. Nah, jadi kalau ada kemaslahatan umum yang harus dijangkau, meskipun itu maslahat untuk diri kita, maka kita harus korbankan maslahat untuk diri sendiri. Maslahat umum yang harus didahulukan. Kemudian juga ada itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil maslahah. Kita harus mendahulukan menolak kemafsadatan daripada kita menarik kemaslahatan. Itu ya. Nah, terkait dengan ini, singkat kata ini dari beberapa pokok pikiran ini berdasarkan dalil-dalil tadi, saya menyimpulkan begini. Jika suara itu menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan orang lain, maka hukumnya haram. Jadi kalau suara yang kita perdengarkan dari masjid, kecuali azan ya, karena azan itu memang keras itu. Sejak zaman Nabi azan mah keras gitu ya. Karena memberitahukan orang kan waktu sholat. Jadi kita abaikan azan, hari azan mah subuh gitu maksudnya. Ya mah di luar azan, ya. Jadi kalau suara itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan, ya, ketidaktentraman, ketidaktenangan orang, maka itu hukumnya haram. Karena itu masuk kategori apa? Membuat kemadaratan orang lain. Ingat takwa itu kan apa? Antatakal insan mayagdobu rabbuhu wa ma huwa dirarun li nafsi au idrarun li ghairi. Takwa itu adalah menjaga diri dari murka Allah dan menjaga diri dari apa-apa yang bisa memadaratkan diri sendiri atau memadaratkan orang lain. Jadi ciri orang yang bertakwa itu
tidak melakukan apapun yang bisa membuat orang lain madarat. Itu takwa. Itu jelas sekali. Ya. La yablughul abdu taqwa hatta yada'a ma la ba'sa bi hadarun lima bi ba'sun. Seseorang tidak akan sampai kepada derajat takwa sampai dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada masalah. Ya kan tadi modelnya hukumnya menang awal nama. Tapi mengapa dia tinggalkan? Karena takut akan menimbulkan sesuatu masalah. Jadi orang yang bertakwa itu bersifat apa? Antisipatif, gitu. Preventif, gitu. Orang yang bertakwa, kira-kira ya nggak ganggu batur tuh ya, itu. Jadi difikirkan benar itu. Nah, hanya saja tentu perasaan terganggu orang-orang itu harus benar-benar timbul dari kejujuran. Memang, iya, saya merasa terganggu karena saya sedang sakit, saya butuh istirahat dan macam-macam. Bukan karena dengki dan kebencian. Sebab ada juga orang yang dasarnya ngewa we. Pokoknya sebel karena ngaji, sebel karena naon deui. Nah itu mah kudu didakwahan gitu. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, jika tidak menimbulkan gangguan pada orang lain hukumnya mubah. Jadi boleh-boleh saja nggak apa-apa. Katakanlah begini, satu kampung ini bersepakat bahwa kita perlu untuk terus mendengarkan katakanlah bacaan Quran itu yang dikumandangkan masjid. Ada semacam konvensi lah misalnya 15 menit setiap poe memang sholat misalnya. Semua bersepakat itu bagus saja. Tapi kalau misalnya tidak ada kesepakatan itu ya kita harus bertindak hati-hati. Yang ketiga, untuk kondisi tertentu mengeraskan suara hukumnya sunnah bahkan. Seperti apa? Takbir di hari raya Idul Fitri, takbiran Allahu Akbar dan seterusnya. Dan juga dalam rangka membangkitkan semangat jihad umat ketika menghadapi musuh yang nyata di depan mata. Matakan punten misalnya beberapa hal ya, so, takbir Allahu Akbar itu untuk membangkitkan semangat. Saya ingat betul ada murid saya yang nggak apa-apa lah, ini sekarang zamannya reformasi juga. Semua orang tahu itu. Jadi murid saya itu pernah pergi bersama kompak DDII itu ke Poso waktu peristiwa itu perang antara Muslim dengan Kristen di mana di Poso dan Ambon gitu. Wah, pokoknya ceritanya mengerikan. Ini mah cuma satu hal yang ingin disampaikan oleh saya. Kan bertanya, itu pertama kali kamu itu kan kamu tidak punya pengalaman apapun, dilatih cuma sebentar juga di Jakarta, terus berangkat. Itu ketika mendengar suara peluru, cina Ustadz tadi nama begitu beleduk, cina atau nabi sengduar dadah teh, non? Ya panik juga, kemudian deg-degan begitu ya, berdebar juga. Tapi itu mas'ul katanya. Mas'ul itu apa? Ini semacam komandan regunya begitu. Itu selalu menyemangati kami itu dengan teriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pada akhirnya itu peluru di atas kepala lewat saja sudah biasa saja. Jadi itu betapa bahwa dalam situasi tertentu itu teriakan itu menjadi sangat diperlukan itu untuk menyemangati. Nah, itu kata dia tuh murid saya itu 2 orang yang berangkat itu. Asalnya 5, cuma yang jadi berangkat itu yang dipandang bisa itu cuma 2. Ya. Cuma memang karena dulu itu kan setelah selesai kemudian tidak ada semacam apa itu. Kalau sekarang itu Pak Hari itu kalau setelah trauma apa? Trauma center ya apa? Iya pokoknya ada pusat penanganan trauma loh gitu. Karena tidak masuk ke ruang itu, akhirnya kalau maaf ya, kata dia sendiri kalau melihat orang non muslim itu ingin menyembelih saja katanya. Benar itu, dia bilang. Jadi akhirnya marah-marah saja. Sampai orang tuanya bilang, Ustaz itu si Anu disebutkan namanya, lakukan itu, mohon katanya didampingi. Ya kita melakukan pendampingan itu sampai kemudian bisa bisa mulai lagi menerima kenyataan bahwa ini bukan wilayah peperangan. Perang mah geus beres di situ. Jadi jangan sampai dibawa ke Bandung sini.
Nah itu memang kesalahan itu banyak. Nah ini yang seperti ini yang kemudian akhirnya kan banyak yang berangkat lagi ke mana? Ke Afghanistan kan ya. Kemudian di mana itu di Suriah dan macam-macam yang lain. Itu memang diakui itu Mas'ul itu hebat itu. Jadi teriakan itu ternyata bisa membangkitkan semangat. Sehingga akhirnya tadi itu suara-suara peluru dentuman bom geus biasa gitu. Nah, itu luar biasanya. Nah, memang di zaman Rasulullah juga ya seperti ini. Jadi takbir itu dikeraskan ya itu enggak apa. 4. Sementara itu untuk kepentingan jamaah seperti azan kita ya, khutbah Jumat, pengajian, kecuali azan maksud saya, khutbah Jumat, pengajian dan lain-lain ya doa. Sejauh tidak melanggar aturan agama tadi itu ya. Dan hanya untuk kepentingan jamaah di dalam masjid, nah maka pengeras suara cukuplah pengeras suara yang ada di dalam masjid, tidak mesti harus dikeluarkan. Gitu. Kita kan waktu itu mah dikeluarkan ya waktu kita sholat apa? Gerhana ya. Itu suaranya keluar Pak Aceng ya. Yang takbirnya itu ya. Itu. Tapi kan pelaksananya kan tidak. Nah itu fikih pengeras suara lah begitu ya. Jadi ini nanti boleh ini mah Pak Odang ya. Jadi bisa dibaca nanti silakan. Nah ini sedikit terkait dengan apa? Naon teh nu eta Jumat. Ini kitab Al-Hawil Kabir, ini karya Al-Mawardi, ini apa mazhab Syafi'i ini ya, tapi juga menukil pandangan mazhab yang lain. Saya bacakan sebagian saja atau saya mengambil beberapa bagian saja dari kitab ini. Intinya begini, bahwa imam Jumat itu syaratnya kriteria untuk menjadi seorang imam Jumat dan sekaligus kan, kalau imam Jumat berarti sekaligus dia menjadi khatib. Meskipun nanti di beberapa tempat ada imamnya sendiri, khatibnya sendiri. Jadi antara khatib dengan imam berbeda. Tapi sesungguhnya sejak zaman Rasul tidak ada itu pemisahan itu. Nah, khatib ya imam, imam ya khatib. Di orang pan Idul Fitri Idul Adha sok ayahnya. Jadi imam ayah imamna terus ayah khatibna berbeda. Jadi begini, bahwa syarat menjadi imam itu ya seperti syarat imam sholat berjamaah. Cuma nanti yang membedakannya adalah terkait dengan apakah anak-anak hanya karena dia itu akra'uhum kemudian boleh menjadi imam Jumat. Nah, itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan boleh. Mengapa boleh? Karena khutbah Jumat itu sebenarnya khutbah itu adalah zikir. Jadi seandainya dia tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan tausiah, cukup saja dia membacakan ayat dalam Al-Quran. Ya misalnya cukup dengan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Misalnya satu ayat minimal atau beberapa ayat. Cuma kan kalau di kita nyalamun di Arab mah cukup macakeun ayat teu kudu diterjemahkeun. Tapi kan di kita mah harus diterjemahkeun. Nah, artinya kan harus ada basic pengetahuan terkait dengan apa yang dibaca. Nah cilakanya di kita ini, maaf ya, saya pernah Jumatan di beberapa masjid perguruan tinggi. Saya pernah di Unpad tuh di Al-Jihad yang di Pati Ukur, bukan yang di mana? Bukan yang di Jatinangor ya. Itu profesor siapa yang menjadi? Itu dalam apa pelafalan apa namanya tuh? Ya Allah, dalil-dalil itu ya tidak fasih juga. Nah itu yang menjadi soal. Sebab nanti Imam Asy-Syafi'i menetapkan aturan itu. Ya. Jadi sekali lagi saya ingin ini dulu ya, menetapkan aturan awalnya bahwa Imam Jumat itu adalah imam sholat pada umumnya. Cuma yang menjadi perdebatan adalah apakah anak yang belum dewasa hanya karena dia memiliki hafalan Quran kemudian boleh jadi imam Jumat. Nah saya lebih cenderung untuk mengatakan tidak, jangan. Ya, karena dia belum baligh. Nah, sebab tugas khutbah itu kan memberikan nasihat. Nasihat itu kan dari orang yang mengalami kehidupan atas apa yang disampaikan kepada orang lain atas dasar pengetahuan yang dia punya. Wah, sementara anak-anak yang belum akil balik katakanlah
Kan mereka bisa jadi memiliki pengetahuan tentang zakat, tentang saum, tentang jihad atau tentang apapun, tapi kan tidak ada kewajiban dia untuk melaksanakan itu. Belum, ya, karena belum akil balik. Nah, itu. Ini yang harus dipahami. Nah, di sini ada mana? Saya langsung saja ya. Ini sebenarnya kaitannya dengan apa? Aturan bagaimana imam itu atau khotib itu melaksanakan khutbahnya ini. Saya bacakan saja dulu ya, begini misalnya. Karena Rasulullah SAW idadana minal mimbar salama summa sa'ida wa aqbala biwaji 'alan nas wa salama summa jalasa fa idza jalasa akhadal muadzinu fil adzan. Ini Imam Syafi'i mengatakan wa ahabu ay yu'azzina wahidun wa idza adzana jamaah jaza. Ini maksudnya begini, bahwa seorang Rasulullah SAW maksudnya ketika mendekati mimbar dia langsung mengucapkan salam ya. Summa sa'ida wa aqbala biwaji 'alan nas wa salama. Jadi ketika mendekati mimbar dia mengucapkan salam, kemudian dia naik ke mimbar, kemudian menghadap ke orang-orang, kemudian dia mengucapkan salam. Setelah itu dia duduk. Fa idza jalasa akhadal muadzinu fil adzan. Kemudian ketika Rasulullah duduk, maka muadzin berazan. Kan begitu, ya. Nah, begini, saya mau nanya, yang disebut mimbar itu yang mana? Mimbar itu mana? Iya, Sanes. Ya. Sebab kalau ini mah bisalah disebut mimbar kalau ini. Mimbar itu kan tempat yang tinggi. Mimbar itu apa? Tempat yang tinggi. Sebab nanti ada, ya kita sebutkan podium ya. Nah, lain mimbar sebenarnya podium. Cuma ini sudah menjadi mimbar. Mengapa? Karena ini kan sudah. Mimbar Nabi itu tangganya ada 3. Tangga 1, tangga 2, tangga 3. Nah, Nabi itu kalau berubah di mimbar yang ketiga, di tahapan yang ketiga. Abu Bakar di sini, khutbah nateta. Umar mah di panghandapna di dia. Zaman Utsman naik di dia. Kemudian Ali naik di luhur. Jadi intinya mah begini, bahwa bebas rek di tahap sabaraha itulah ya gitu. Cuma mengapa Abu Bakar itu mengambil di tahapan yang kedua? Karena beliau merasa bahwa tak layak saya untuk menempati tempat yang biasa digunakan oleh Rasul. Umar pun mengatakan, ya karena saya wakil yang meneruskan Abu Bakar, saya tidak boleh menyamai Abu Bakar. Seperti itulah. Cuma itu kan lebih ke kesantunan, ya, tata krama dan bukan hukum. Itulah mengapa Utsman kemudian dan Ali bahwa ini bukan tentang hukum tapi lebih kepada adab saja. Ya. Jadi kalau ini sudah disebut mimbar, kalau ini sudah ada tahapan begini. Ya. Dan lagian Nabi itu tidak di sini. Ya. Dan mimbar Nabi itu pernah awalnya itu terbuat dari batu bata biasa. Cuma nanti ada yang pandai membuat semacam podium lah dari kayu. Nah, kemudian dibuatkan oleh dia itu. Nah, sekarang kan mimbar Nabi itu berapa tangga di Madinah? Pernah ada yang menghitung dah? Ini kalau tidak berubah itu 9. Yang di Raudhah itu kan kalau kita sholat itu kan tangganya sebelah sini, ya. Ini kan kemudian si podiumnya bedieu gitu kan, di atas itu kan. Itu menjadi 9 itu di zaman kekhalifahan Muawiyah, kekhilafan Umayyah maksudnya. Dan itu bukan Muawiyah yang mengerjakannya, juga orang lain. Ya. Dengan tetap ya. Jadi si tangga anu Rasulullah di zaman Rasulullah teh dirobah gitu. Tapi tangga ininya itu disimpan di atas gitu. Jadi misalnya ya 1, 2, 3. Taynya teh dibongkar, kemudian dibuat ini berapa? 6. Nah, yang di atasnya yang ini tetap. Jadi tetap itu
tangga di zaman Rasulullah itu tetap masih digunakan, cuma diposisikan di tempat yang tertinggi. Tapi ini tidak ada seorang pun itu yang berani menempati tempat yang pernah digunakan oleh Rasul. Jadi rata-rata di tangga yang keberapa? Ketujuh. Nyata nu ditempatan ku Umar bin Khattab. Itu. Jadi khalifah berikutnya tidak berani ada yang sampai menempati tangganya Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang harus dipahami dulu bahwa terkait. Jadi kalau ini boleh disebut mimbar, karena mimbar itu adalah tempat yang tinggi. Paling tidak ini kan ada 3 tahap. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arabnya itu disebut salah satu darajah. Jadi 3 tahap. Nah, 3 tahap gitu. Jadi Rasulullah salamnya berapa kali itu? Salam 2 kali kan? Salam yang pertama ketika masuk kan dia keluar dari kamarnya kan kamar Nabi itu dekat masjid, ya enggak? Antara kamar Nabi dengan mimbar Nabi itu yang disebut dengan raudhah. Itu jaraknya berapa meter? Itu sempit, itu enggak lebar, paling 2 meter lebih ya. Saya lihat itu tidak, ya paling luas lah 3 meter itu kalau enggak salah dengan mimbar itu. Sementara kan ribuan jamaah yang dirinya sholat di raudhah. Nah, saya juga tadinya mah ingin ngali pas sedek itu, waduh ya Allah, jadi biasalah cerita ya Rasul nu penting mah kieu we ieu hijab paceng hijab ya, ini raudhah ya, ini kan ada hijab yang di belakang itu. Nah, ini yang tepat aja lah mayunan raudhah terus gitulah. Tapi di malam yang terakhir Pak Hadi, alhamdulillah saya itu di baris kedua setelah imam Masjid Nabawi itu. Alhamdulillah dapat itu. Itu kan dibatas pakai apa? Ada pembatas kan gitu. Itu biasanya puntennya para pejabat Madinah itu yang disap itu. Wah, saya menyelendep ya kadinya lah kali-kali ya sholat di tukang imam. Hari kahoyong mah pengkeureun imam pisan ngan tiasa diisi ku para pejabat Madinah ya. Itu di baris ketiga waktu itu. Di subuh terakhir saya di Madinah karena sore harinya berangkat ke bandara gitu. Untuk malamnya pulang kembali ke Indonesia gitu. Waktu itu. Baik, kita teruskan. Nah, di sini disebutkan itulah mengapa kan ada pendapat Ari Khotib mengucapkan salamnya teh salam liko atau salam sebelum kalam, salam qoblal kalam, itu qoblal khutbah. Kalau melihat apa yang disampaikan di sini, maka itu berarti salam likonya yang pertama tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah salam qoblal kalam, itu yang sebelum muadzin berazan. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah, diikuti oleh Abu Bakar, diikuti oleh Umar bin Khattab. Jadi azan ya ketika ada Jumat itu ketika setelah khotib mengucapkan salam. Itu. Nah, itu. Baik. Nah, bagaimana Rasulullah itu? Waruwiya annahu kana idza khataba i'tamada ala anzati i'timadan wa qila ala kus. Jadi Nabi itu kalau berkhutbah katanya dia akan berpegang. Ada juga yang mengatakan bersandar, tapi yang saya tahu itu berpegang. Berpegang pada apa itu? Tongkat. Ya. Yang berpegang kepada tongkat. Itulah mengapa di masjid-masjid tertentu sok disayogikeun tongkat. Di sini pernah ada tongkatnya ya? Enggak pernah ya. Biasanya disimpan di dia nih kan? Ya di sisi. Gitu. Kalau dulu itu wajar. Mengapa? Ya? Bukan. Itu memang Rasulullah kondisi fisiknya ketika itu sudah mulai melemah. Jadi itu untuk seperti Pak Yudi kalau naik ke puncak Gunung Bohong itu ke nahan tubuhnya supaya tenang juga itu. Jadi tongkat itu kata para fuqaha itu adalah berfungsi untuk membuat tubuh itu tidak melakukan banyak gerakan. Karena itu sesuatu yang tidak disuka katanya kalau di Jumatan, khutbah Jumat gitu. Itulah mengapa di mazhab Syafi'iyah itu ada yang mengatakan temenang imam tuh pabulit gitu tuh. Punya pandangan anak. Bahkan sekedar untuk
menoleh kanan kiri saja itu tidak diperkenankan itu dalam mazhab Syafi'iyah ya. Tapi alasannya kemudian dijelaskan mengapa tidak boleh tengok kanan kiri, karena begini, ini dulu kan beda dengan sekarang. Kalau dulu kalau kita menengok ke sini berarti suara akan keras ke yang sebelah sini, yang ini kurang mendengar, itu maksudnya. Kalau sekarang kan iyo siapa kena nutur non mikna ya. Jadi itu tidak menjadi soal apapun ya. Nah, di sini disebutkan apakah harus terbuat dari apa itu? Di sini disebutnya batu ada apa namanya dari ya Allah apa itu? Al-asha itu, iya tongkat itu yang terbuat dari kayu atau apapun sebenarnya. Di sini disebutkan wa uhibba an yatabida ala zalika ma asbahahu. Fa ilam yam'al, kalau tidak ada tongkat, ahbabtu ayusakkina jasadahu wa yadayhi. Kalau misalnya tidak ada tongkat, katanya, kata Imam Syafi'i ini, saya lebih suka kalau misalnya saya menenangkan, mendiamkan tubuh saya. Jadi cicing we gitu tah, ya. Dan juga wa yadayhi, tangannya. Jadi posisi tubuhnya diam, tangannya pun diam. Ini. Imma bi ayaj'alal yumna 'alal yusra, atau katanya menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, seperti ini mungkin aja. Sebab di sini disebutkan di bawah dada. Ya, kieu tah. Pan sok aya lamun nyarios kieu nya. Bapak-bapak, ibu-ibu kan gitu kan? Ada juga. Ini. Tapi ini bukan nabi, sebab nabi mah tadi pegang apa? Pegang tongkat. Nah, kalau tidak ada katanya cukup seperti ini, atau kalau memang tidak begini cukup di bawah simpan seperti ini, tenang, kemudian fokus katanya begitu, pandangan ke jamaah ya. Pandangan harus ke jamaah ya. Tapi kan kadang-kadang kita ada yang baca juga kan begitu, tapi kontak mata itu menjadi sangat penting, karena itulah inti dari sebuah interaksi pesan agar sampai masuk ke dalam jiwa itu. Baik, kita teruskan ya. Nah, di sini kan disebutkan au yukiruhuma fi maudihima, atau tetap menyimpan tangan di tempatnya yang semula. Nah, kemudian ini wa uhibu an yarfa'a sautahu hatta yusma'a wa ayakuna kalamuhu mutarassilan mubinan mu'riban bi ghairi ma yusbihul ai wa gairul tamtiti waqtati'il kalam wa madihi wala ma yustaqaru minhu walal ajala fihi alal ifham wala tarkil ifsah bil qasdi walakin kalamu qasiron baligon jami'an. Ah, ini mungkin yang disebut dengan kriteria ini Pak Arga ini. Jadi begini, seorang imam yang kelak akan menjadi khatib Jumat itu harus memiliki power, suaranya itu harus punya apa? Kekuatan. Ya, sekali lagi kita berbicara tentang dulu kan. Yang pan dulu macam aya mic gitu. Macam aya speaker kan. Di sini disebutkan wa uhibu an yarfa'a sautahu. Aku lebih suka kalau misalnya itu si imam meninggikan suaranya, mengeraskan suaranya. Hatta yusma', sehingga suara itu terdengar. Bapak-bapak mesti tahu bahwa Nabi itu kalau sholat Idul Fitri, ya, kalau sholat Idul Fitri itu kalau beliau selesai mengkhutbah di depan ini, di mimbar ini, dia akan turun menuju jamaah wanita. Ceramah deh ya, tanya ramahan para ibu. Itu Nabi. Mengapa? Ya karena memang tidak terdengar. Dan temanya khusus untuk para ibu-ibu. Baru dituturkan ku Bilal. Itu Nabi. Jadi betapa bahwa seorang imam ataupun khatib itu ya tadi itu harus memiliki suara yang kuat gitu. Hatta yusma wa ayakuna kalamu tarisilan. Nah, ini kalimatnya ngaguluyur. Kalimat apa itu? Wa ayakuna kalamu, iya betul.
omongannya itu ngaguluyur. Ngaguluyur kan bahasa ya? Bukan, ngaguluyur teh lancar. Nah, itu kok saya lupa. Lancar mutarasilan itu. Mubinan tapi jelas. Setiap kata yang disampaikannya itu. Nah, itulah mengapa nanti Bapak DKM di sini harus berpikir. Nah, kalau ada khotib-khotib anu suara teh inaun gitu ya. Nah, itu harus dievaluasi. Nah, sebab ini dan ini disepakati oleh seluruh mazhab ini, bahwa imam itu memang harus memiliki kekuatan suara sehingga ketika dia berbicara orang bisa mendengar dengan jelas. Malah di sini disebutkan ini wa ghairi tamtiti, tidak gagap. Kemudian wa taqti'il kalam, tidak terputus-putus. Jadi ngaguluyur kayak gitu ta. Ya, ngaguluyur. Nah itu. Nah, jadi lancar, ngaguluyur, jelas, kapaham, tidak gagap, tidak terputus-putus, henteu loba euna lah. Bapak-bapak hadirin sidang Jumat rahimakumullah, eta karunya capek. Nungguan euna. Itulah mengapa untuk menyelamatkan itu kemudian diberikan teks itu sebenarnya untuk itu sebenarnya. Ya kalau di zaman Nabi tidak ada teks. Nanti akan diceritakan Utsman bin Affan itu tidak bisa pidato itu ya. Nah, itu. Kemudian wa maddihi, tapi juga tidak boleh panjang katanya itu. Jadi keur mah terbata-bata, terjelas, panjang. Pokoknya mah tibra gitu. Jamaah pasti tibra nah eta guys eta mah. Bisa jadi anu tadi nate tunduknya jadi tunduh. Kerek kadangnya teh. Beda itu kerek, beda kerek tengah kerek. Jadi tarikannya anu kerek, jamaah anu kerek daripada khotibna gitu. Ya. Tapi walal ajalah fihi alal ifham. Tapi juga jangan tergesa-gesa untuk memberikan pemahaman. Jadi begini, apakah khotib boleh bertanya kepada makmumnya, kepada mukhatabnya? Boleh dalam situasi tertentu itu. Sebab Nabi kan pernah kalau khutbah itu, hal balagh itu, apakah saya sudah menyampaikan? Bala ya Rasulullah sudah. Jadi boleh kalau khotib itu misalnya menegur, misalnya ada ya barudak lah rada gandeng seetik, ya ditegur dengan dengan baik, maksudnya tidak juga harus marah-marah begitu ya. Anak-anakku tolong, itu boleh khotib itu berwenang untuk melakukan apapun ya. Ngan ulah teh nyarekan hungkul itu, saking kesel ka jamaah dicarekan gitu. Itu tidak boleh kalau, tapi lamun menegur itu boleh. Kumaha lamun aya jamaah anu nundutan begitu, ya mungkin tidak dengan menegur, tarik ke suaranya lebih tarik tadi satu hentakan itu. Saya sering melakukan itu. Jadi mun abang katingali rada tunduk, saya sering tarikan ruas wan korejat deh. Itu saya lakukan itu waktu saya dapat jadwal ini di pabrik korek. Dulu saya rutin mengisi Jumat di pabrik korek api. Jumatnya kalau Sabtu ngisi pengajian ibu-ibunya di masjid, kan di belakang tuh masjidnya tuh. Ya kan capek meureun gawenya, lelah lah pasti ya, lanya lapar, itu sok narundutan itu. Waktu saya keras itu, jadi ngarorejat begitu kan, itu. Walat tarkil ifsah, ya, jadi maksudnya diusahakan untuk fasih kita dalam menyampaikan, harus jelas apa yang menjadi al-qasd, tujuan. Jadi wala tarkil ifsah bil qasdi, kita harus benar-benar fasih dalam menyampaikan maksud kita ini, omongan kita ini arahnya kemana, itu harus jelas itu. Kemudian wal yakun kalamuhu qasiron balighan jami'an, hendaklah kalimat yang dituturkannya itu kalimat yang pendek, kemudian fasih tadi, kemudian jami'an komprehensif, apa istilahnya padat makna lah. Jadi tidak harus panjang lebar, tetapi apa yang disampaikan sampai dan mengena pada apa yang menjadi maksud dan tema kita. Itulah mengapa kan di beberapa tempat itu kan sok aya bacaan di podium nate.
khutbah 15 maksimum 15 menit. Nu keur biasa panjang mah aing diatur kieu gitu ya. Sebenarnya itu ritme. Jadi tidak juga kita harus memaksakan ieu tema ieu kudu tepi gitu tak kabeh sesuai jeung anu ditulis, tidak mesti juga. Kalau kita melihat bahwa jamaah itu sudah mulai agak jengah, kita akhir nggak apa-apa. Jadi jangan merasa, duh saya khotib yang gagal gitu. Tidak usah juga. Yang penting apa yang jadi pokok pikiran kita tersampaikan. Kan kebanyakan kita tuh bumbunya yang banyak kadang. Ya karena retorika itu ya, itu jadi kemudian ditambah-tambah begitu. Ya. Jadi kadang-kadang hamdalahnya juga panjang juga gitu. Kan kalau di mazhab Syafi'i itu ada yang disebut dengan rukun naon khutbah ya. Pertama hamdalah, yang kedua sholawat kan gitu. Kemudian menyampaikan wasiat takwa, kemudian baca Quran, yang terakhir apa? Doa. 5 aja. Ini kalau kita mengikuti, sebenarnya ini bukan rukun kalau saya melihatnya lebih pada outline lah. Jadi outline-nya khutbah itu isinya begitu tuh. Ya. Kan intinya tuh wasiat takwanya itu tadi itu. Ya. Dan itu sebenarnya sudah selesai dengan 3 ayat yang kita baca kan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah dan seterusnya. Yang ketiga apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Nah, itu. Jadi ini menurut Imam Asy-Syafi'i ini ya. Nah, Imam Asy-Syafi'i ini kan merangkum dari pandangan 2 blok madrasah Abu Hanifah. Kan salah satu guru beliau itu adalah Muhammad bin Al-Hasan. Itu guru beliau, muridnya Abu Hanifah, karena Imam Syafi'i tidak sempat ketemu dengan Imam Hanafi. Karena tahun lahirnya Imam Syafi'i itu tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, jadi tidak ketemu. Beliau ketemu dengan muridnya Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf. Nah, guru beliau yang di Madinah itu Imam Malik. Ya, jadi itu mengapa sering terjadi ada sesuatu yang sama itu. Ya. Itu ya, jadi. Nah, kemudian apa ini yang kata Imam Syafi'i ini? Wa aqallu ma yaqa'u 'ala ismu khutbati min yahmidallah wa yusolli ala nabi wa yusid bitaqwallah tadi ya. Wa ta'atihi wa yaqru ayatan fil ula wa yahmadullah wa yusolli ala nabi wa yusid bitaqwallah wa yad'u fil akhirah. Jadi 2 khutbah itu kan ada 2 khutbah ya. Khutbah yang pertama, khutbah yang kedua. Dua-duanya isinya sama sebenarnya itu. Cuma yang terakhir itu ada doa gitu. Terakhirnya kan lamun orang tos beres khutbah nu kahiji teh sok astagfirullah wa lakum. Astagfirullah li wa lakum. Aku memohon ampun untukku dan juga untuk kamu. Urang sok nambahan ku fastagfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Itu boleh-boleh saja lah. Nah, singkat. Nah, ini ya. Ada satu yang ingin saya ceritakan terkait dengan siapa tadi? Utsman bin Affan. Jadi diceritakan pada satu kali Utsman bin Affan itu naik mimbar. Ya. Setelah naik mimbar dia hamdalah. Setelah itu dia terbata-bata. Jadi tadi memang Utsman itu bukan tukang, ya maksudnya bukan ahli pidato, mungkin tidak menyiapkan lah begitu ya, tidak menyiapkan. Sebentar, nah ini nih ya. Ruwiya anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sa'idal mimbar. Utsman bin Affan naik mimbar, kemudian liyakhtuba untuk menyampaikan khutbah. Faqala alhamdulillah, mengatakan alhamdulillah. Sumartajja, kemudian dia terbata-bata. Kemudian apa? Jadi menyampaikan khutbah terbata-bata, tidak panjang. Kemudian fanazala darajah, kemudian dia turun. Kan tadinya di tempat siapa tadi? Abu Bakar kan? Di tempat Abu Bakar, Utsman itu kan?
Kan tadi Abu Bakar di posisi yang kedua, di tangga yang kedua, Umar di yang ketiga, Utsman naik lagi di yang kedua. Dia turun tuh dari posisi tahapan yang diinjak oleh Abu Bakar itu ke tahapan Umar itu. Waqala inna Abu Bakrin wa Umar, sesungguhnya Abu Bakar dan Umar itu radhiyallahu anhuma kana ya'udani li hadal maqalah. Beliau berdua itu telah mempersiapkan untuk kepentingan ini dengan apa yang akan disampaikan kepada kalian. Wa ini ma'adatu lahu maqalan, sementara aku tidak mempersiapkan apapun. Jadi mungkin dia khotib kudu nyiapkeun naon? Nya materi atau apalah begitu ya. Nah. Wa innakum ila imamin fa'al ahwaju minkum ila imamin qawal. Sementara kamu itu lebih membutuhkan imam yang mengerjakan daripada imam yang ngomong. Jadi kamu itu sebenarnya lebih butuh contoh, itu maksudnya, daripada pidato begitulah. Jadi lebih banyak kamu itu lebih butuh contoh daripada pidato. Tapi katanya wasu'aidu ma'akul. Tapi aku akan mempersiapkan kelak di kemudian hari. Nah itu. Wa astagfirullahi wa lakum. Toses gitu. Wa astagfirullahi wa lakum. Aku mohon ampun kepada Allah untukku dan untuk kamu. Kemudian summa sholat ala nabi, kemudian sholawat kepada nabi, wa sholat jum'ah, kemudian sholat. Itu Utsman yang pernah dilakukan. Nah, fama ankaro alai ahadun minas sahabah, dan ketika itu sahabat-sahabat lain tidak anu protes. Nah, cenah ieu mah khutbah teh kieu gitu teu aya. Jadi ketika Utsman mengimami sholat ya semua ikut. Nah, itu ya. Jadi kalau ditanya tadi kriterianya, sebenarnya tidak ada kriteria yang khas ya. Karena masing-masing tentu memiliki pandangan. Cuma yang pasti adalah bahwa imam sholat Jumat itu adalah syaratnya seperti imam sholat berjamaah yang lain. Harus aqra'uhum a'lamuhum bisunnah aqdamuhum bil hijrah akbaruhum, itu saja itu syarat-syaratnya itu. Yang paham Quran, yang paham sunnah, yang duluan hijrah kalau zaman itu ya. Kemudian kalau tidak ada sama sekali atau sama saja, ya berarti yang paling tua. Itu saja yang menjadi kriteria pokoknya. Nah, sementara kriteria tambahnya tadi itu, dia harus memiliki power suara yang bagus dan kefasihan dalam menyampaikan pesan. Karena kan hakikat dari khutbah itu apa? Mau'izah kan? Nasihat kepada siapa? Kepada jamaah. Itu mungkin pembahasan tentang dua hal ini ya. Jadi pengeras suara dengan kriteria imam dan khatib Jumat. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Boleh, silakan. Mungkin yang ya. Ya, silakan. Ya, yang pertama tadi. Terkait mengajak pada kebaikan, ada kalanya orang itu berniat mengajak berbuat baik, tapi dia sendiri belum melakukan, dengan harapan ketika orang melakukan dapat kebaikan dari apa yang dilakukan tersebut. Tapi kaitannya dengan surat As-Saff ayat 3. Betul. Kabur maktan itu. Jadi apakah ada prasyarat khusus pengen mengajak orang berbuat baik itu kita sendiri harus melakukan dulu atau bagaimana? Begini, ada dua pandangan ya. Pandangan yang pertama tadi, pandangan yang ideal, bahwa kita tidak boleh menyampaikan sebelum kita melakukan. Sebab tadi ancamannya tuh, kabur maktan indallah, takuluna malah taf'alun. Itu murka Allah besar itu kepada orang yang ngomong saja tapi tidak mengerjakan. Itu pandangan ideal. Dan memang seperti itu mestinya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ketika menafsirkan surah Al-Asr yang tadi itu. Ya. Mengimani, mengilmui, mengamalkan, dan mendakwahkan. Sabar weta, bekalna, kan begitu. Sebab kan setiap ajakan tidak selalu diterima kan. Pasti akan ada penolakan, bahkan cemoohan. Tah didinya perlu sabar kayak gitu ya. Itu. Tapi ada pandangan yang umum justru ini, bahwa ketika kamu tidak mengajak orang berbuat baik, itu tidak mesti kamu itu harus sudah berbuat baik. Jadi
ajaklah kamu dengan kesederhanaan amaliyatmu itu. Semoga ajakanmu kepada orang yang lain itu justru akan memotivasi kamu untuk meningkatkan kualitas amalmu. Kalau itu, saya setuju. Yang kedua pun saya setuju. Artinya bahwa kita tidak mesti menghalangi diri sendiri untuk mengajak orang karena kita belum melakukan. Karena kebelum mampuan kita melakukan itu karena beberapa hal alasan. Tapi alasan yang bukan dibuat-buat. Semata-mata karena memang belum mampu atau memiliki kemampuan. Tapi kan ada juga orang yang dia memiliki kefahaman baik dan sesungguhnya dia mampu melakukan itu. Tapi memang dia lalai tadi itu. Mungwe migawe contoh kieu lah. Loba kan ustaz nu zakat, sedekah, infak, tapi manana pedit. Hayang diinfakkan we ku batur. Diberian ada. Nah, yang begini ini yang tadi itu yang kabura maktan indallah, takulna ma taf'alun itu. Nah, jadi kembali kepada yang umum tadi, kuntum khairu ummatin. Jadi maksud begini. Ketika kita memiliki pengetahuan, jeung urang masih kene kakapeungan ngalaksanakeun eta pengetahuan, jangan itu menjadi penghalang kita mengajak orang lain. Bisa jadi ajakan kita kepada orang itu akan mendorong kita melakukan yang lebih baik. Manya orang ngajak batu orang sorangan. Itu menjadi apa? Tausiah kepada diri sendiri. Nah, kalau saya mendorong yang seperti ini. Sebab untuk sampai kepada kesempurnaan amaliyat kita seperti yang diinginkan Allah itu bukan sesuatu yang mudah. Orang kudu sampai derajat tadi tuh minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Pan orang karena solihinna ge can nepi. Karek ka Saifuddin nepina. Karek nepi Saifuddin can nepi ka solihin. Kalau mau ka syuhada jeung siddiqin mah. Doa mohon mungkin nepi ka nabi mah kan. Nah, jadi jangan khawatir. Jadi siapapun kita berkewajiban, bukan berhak ya, tapi berkewajiban untuk menyampaikan kebenaran ini kepada orang. Meskipun kita masih sangat terbatas melakukan kebaikan itu. Ngan tadi teh ulah boga pikiran we lah, nu penting orang ngajaknya menang pahala teh ditu. Heueuh ngan lamun misalna urang ngajak ka batur teh jadi bener. Urang menang pahala, insyaallah menang. Tapi lamun urang kosong malah dosa dulu papan itu kenutupan dosa orang beak deui kan gitu. Jadi Pak Hadi kalau saya begitu idealnya iya tapi apa jadinya kalau misalnya dakwah itu berhenti hanya karena merasa diri belum pantas karena tadi niatna we sing ikhlas karena Allah itu ya, niatna sing ikhlas dan berusaha untuk mengerjakan ya. Sebab begini, ketika kita menyampaikan sesuatu dengan apa yang kita lakukan, itu akan ablag disebutnya itu. Apa itu ablag itu? Lebih fasih, lebih tembus ke hati orang dan pikiran orang. Beda nu nyaho nepikeun. Itu mah seperti orang maca WA we diteruskeun ka batur. Tidak ada yang membekas dalam diri itu. Ya. Itu mungkin Pak Hadi ya. Jadi kembali lagi lah pokoknya kuntum khairu ummatin, kemudian apa tuh yang baligu ani walau ayah itu. Ya, Pak Aceh mungkin mengenai ini Pak, di masjid itu kadang-kadang ada imam itu kan ditinggikan. Untuk imam itu ada yang biasa aja, kita biasa. Iya. Tapi di masjid banyak juga masjid yang dinaikkan. Iya dinaikkan betul. Iya, gimana maksudnya? Ya sekarang itu kalau membatalkan mungkin enggak gitu ya. Nah, sekarang lebih utama yang mana kalau lihat ke utama? Rasulullah itu kalau sholat tidak begini. Bukan rata-rata mah hitungannya. Umumnya itu atau kebiasaan Rasulullah sholat ya seperti begini. Rata begini, tidak. Cuma mimbar itu digunakan beliau kalau tadi itu mau khutbah. Cuma pernah satu ketika Nabi itu naik mimbar dalam sholat. Beliau mengatakan, perhatikan sholatku.
Jadi tujuannya apa tadi? Nabi naik mimbar itu untuk menunjukkan bagaimana sujud. Panamun iya mah dihandap kehalangan Pak. Ku jamaah nu pertama maksud saya itu. Yang belakang tidak lihat. Sementara beliau sedang mengajarkan banyak orang. Itulah mengapa naik mimbar. Tapi sekali waktu itu saja Nabi memberikan contoh itu. Jadi bagaimana sujud, duduk di antara dua sujud. Itulah mengapa kita menjadi tahu, oh duduknya Nabi itu kalau iftiras dengan memanjangkan apa namanya itu, nangtungkeun anu katuhu, sementara yang ini dipakai duduk kan begitu. Itu karena peristiwa itu Pak Aceng itu. Jadi tidak ada, ya meskipun tadi sekali lagi bahwa ada mazhab yang mengatakan bahwa posisi imam harus lebih tinggi. Nah, ini kan tinggi rata-rata segini. Iya, iya. Untuk Jadi berapapun pokoknya ada benten we pokoknya sareng. Itu tidak ada sebenarnya. Jadi mimbar Nabi itu tidak digunakan. Itu kan tinggi itu yang disebut mimbar itu tadi ya. Urang nyebutna teh sanes mimbar naon? Pangimbaran gitu. Itu mimbar itu. Pangimbaran itu mimbar sebenarnya itu ya. Jadi ini rata begini saja di zaman Rasulullah juga. Cuma memang ada di bagian pangimbaran orang nyebutnya gitu, ada yang disebut dengan mimbarnya. Itu yang dipakai kalau khutbah Jumat oleh Nabi juga kalau Idul Fitri naik mimbar. Artinya naik yang tinggi saja di tempat lokasi. Kan Nabi kalau sholat Idul Fitri Idul Adha itu di lapangan kan? Nah, itu kalau mau khutbah ya naik ke ketinggian. Tengah aja ngagotong mimbar yang dari masjidnya beliau ndak ya. Apapun yang tinggi beliau naik. Setelah itu turun langsung ke jamaah perempuan, jamaah wanita. Jadi itulah mengapa ada yang mengatakan, maaf ya, ini bahasanya itu adalah bid'ah. Ya, meninggikan, maksudnya meninggikan apa? Pangimbaran itu. Jadi ini posisi ini sudah benar kalau ini. Ya. Mimbarnya ya ini ya sudah yang bertahap ini tek. Itulah apakah harus selalu di sini kalau khutbah? Nggak mesti. Nabi kadang ngambil sisi mimbarnya bahkan Nabi itu. Jadi tidak, ya kan mimbar Nabi itu katutup model kia tuh. Mimbar Nabi itu katutup model kia. Jadi kelihatan itulah mengapa tadi Nabi kadang ketika tangannya ke bawah ini jadi kelihatan itu. Pada orang mah tadi kadang podiumnya teu naikianya di orang kadang rata. Ya itu podium saja sebenarnya bukan mimbar itu. Jadi mimbar itu bukan podium gitu ya. Atau mungkin podium memang artinya sama dengan mimbar. Saya mesti dicari di KBBI itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Naik podium berarti. Pan istilahnya naik podium kan ya. Nah, cuma naiknya tidak naik, cuma pakai podium gitu. Sebab rata saja kan begitu. Kali ini kan sudah naik bagus ini. Nah, itu. Ada juga yang nggak pakai ini, cuma pakai tiang aja gitu. Jadi iya, betul. Ya seperti itu, seperti ininya Rasulullah itu di Raudhah itu kan. Pas selamat kan begitu kan? Nah, itu. Sopat tata ninggal gerada. Siapapun yang pernah ke sana Pak Arga pernah lihat itu Raudhah Nabi? Nah, itu ya. Tinggi. Seperti di pesantren rata-rata nggak begini. Iya. Kita pegang baukat baca. Kita bahasa Arab tapi kita terjemahkan. Iya. Malah di pesantren masuk ayat di tiungan segalanya. Iya kan pakai apa? Pakai payung dengan kukudung. Ya untuk apa juga kan ini masjid sudah sejuk juga. Pan perlu tudung teh supaya teka panasan. Di zaman Rasul enggak pakai juga. Itu ya. Jadi kalau ini sudah benar. Dan memang ada tempat duduknya. Di zaman Rasulullah pun tempat duduk ada itu yang disebut dengan mustarah. Jadi tempat yang dipakai untuk duduk. Jadi ya kan tadi disebutkan begitu azan Rasulullah duduk. Itu ada tempat duduk. Cuma kan tempat duduk Rasulullah itu ada di sebelah kiri atau kanan mimbar gitu. Nya tahapan teh lah begitu. Gitu. Duduk kan itu sebelum di waktu azan duduk, kemudian ada duduk sebentar kan di antara dua khutbah. Jadi ulah begitu duduk, capek lilo, sebentar saja yang disebut dengan
jalsah khafifah, jadi duduk sebentar, duduk ringan. Ada lagi silakan, boleh. Itu meniru khutbah. Itu kan Imam Syafi'i 5, tapi Iya. riwayat ada yang 1, ada yang 2, Iya. yang 3 gitu. Ya itu sebenarnya tidak ada sebenarnya. Itu kan pembahasan fikih. Jadi nanti tergantung madhabnya saja. Jadi kalau Imam Syafi'i itu ya berdasarkan pada pada apa yang dilakukan oleh beberapa generasi sebelum beliau lah begitu ya. Itulah mengapa tadi bahwa kalau tahmid itu hamdalah itu memang Rasulullah selalu gitu. Jadi selalu itu. Kalau sholawat ini yang diperdebatkan kan begitu ya. Kemudian tausiah bitaqwallah itu ya, inilah intinya kan begitu, inti dari sebuah khutbah itu. Kemudian Quran kan dibaca. Ini Quran ini bisa dibaca di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, bahkan di khutbah pertama tuh di khutbah terakhir boleh itu. Yang terakhir berdoa. Berdoa untuk siapa? Berdoa untuk kaum muslimin. Cuma kan sekarang biasanya kalau di akhir tuh ada ayat yang dibaca itu. Kok saya? Innallaha ya'murukum bil adil wal ihsan. Ya. Wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsyi wal munkar wal baghi. Sejarah bacaan itu ya tak sejarahnya itu. Innallaha ya'murukum bil adil. Dulu di zaman Muawiyah itu mimbar dipakai untuk memaki-maki Ali bin Abi Thalib dan para pengikutnya. Oleh para pengikut Muawiyah ini. Kan ini bermusuhan ya kan? Kan pernah terjadi perang itu. Perang apa namanya? Siffin kan? Antara Ali dengan Muawiyah. Nah, ketika Ali meninggal dunia, Muawiyah pun masih hidup ya. Tapi di beberapa tempat yang lain itu nggak tahu itu siapa yang menyampaikan itu. Ada yang bilang itu Hajjaj bin Yusuf katanya yang memulai itu. Jadi mimbar dipakai untuk memaki-maki siapa? Ali bin Abi Thalib, direndahkan, dihinakan. Itu berlangsung sekian lama sampai datang masa kepemimpinan dari Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz. Kan ingat Khalifah Rashidah yang kelima disebutnya juga kan Umar bin Abdul Aziz itu. Ya. Ketika beliau memimpin umat, nah beliau mengganti itu caci makian itu dengan yang ini tadi. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Jadi begini, kebencianmu itu jangan sampai menghinakan, menistakan dan seterusnya. Berlaku adil saja. Sampaikan amanah kepada dan seterusnya. Nah, itu menjadi tradisi kemudian kebiasaan sampai hari ini kan gitu. Sampai hari ini ayat itu dibaca. Cuma kan kita tidak tahu sejarahnya bahwa ayat itu sejarahnya bukan dari zaman Nabi itu, tapi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Karena sekian puluh tahun itu mimbar Jumat dan mimbar Idul Fitri, mimbar-mimbar manapun dipakai untuk menyampaikan ujaran kebencian namun cek bahasa Yenawa. Kepada siapa? Kepada Ali dan kerabatnya. Itulah oleh Umar bin Abdul Aziz diganti. Itu luar biasanya beliau itu. Apakah kalau itu tidak dibaca hari ini tidak apa-apa? Ya tidak apa-apa. Nah, itu. Tidak akan menjadi batalna khutbah begitu. Itu sejarah ya. Ada lagi? Silakan. Ya, Pak Slamet silakan. Sunnah. Sunnah kebiasaan. Itu seperti apa gitu? Maksudnya apanya Pak Slamet? Tadi sunnah. Oh, iya iya. Jadi begini. Sunnah itu ada yang menurut bahasa, ada yang menurut istilah. Sunnah menurut bahasa itu adalah at-thariqah wasirah. Al-mu'tadah hasanatan kanat au qabihatan. Itu menurut komusnya begitu. Bahwa yang disebut dengan sunnah menurut bahasa itu adalah at-thariqah, jalan hidup. Al-mu'tadah yang menjadi kebiasaan, baik ataupun buruk. Itulah sunnah menurut bahasa. Menurut bahasa juga sunnah itu adalah pertama thariqah, yang kedua adat, yang ketiga hikmah. Thariqah jalan hidup, adat berarti kebiasaan. Kemudian kalau hikmah berarti hukum. Itu sunnah. Menurut istilahnya, sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Apapun itu, baik ucapan, sikap, perbuatan. Itu sunnah itu.
Itulah mengapa kita mengenal istilah sunnah Nabi. Dalam fikih sunnah beda lagi. Dalam fikih mah sunnah itu adalah hukum yang mengenai sebuah perbuatan yang kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa, kan begitu, tidak berdosa. Itu sunnah. Nah, sunnah yang tadi saya sebut itu dalam konteks bahasan tadi. Jadi itulah mengapa kalau kita menyebut oh iya mah sunnahna orang BCI naon nyaeta lamun tos ngaji isuk teh sok aya botraman di pasung misalnya. Ngan eueuh eta. Nah, itu sunnah bagus itu nanti. Dulu ada katanya ya. Mengapa tidak diadakan lagi? Sunnah bagus itu, nanti yang lewat mampir kan begitu. Tujuannya dulu kan untuk menarik, tapi ternyata segitu aja gitu. Nah, tapi ulah liret, kan eta mah kasean. Nah, di dakwahnya bari tuang. Aduh aing ka dieu aya ngasaan cenah di dakwahan. Jadi maksud saya bahwa segala hal yang baik itu disebut sunnatun hasanatun. Segala yang buruk sunnah sayyi'ah. Nah, kira-kira apa ini yang bisa diciptakan oleh orang BCI dan itu menjadi sebuah sunnahnya orang BCI? Apa kira-kira? Itu sunnah itu. Cing kita naon anu sok rutin. Warga BCI we mah. Henteu di masjid ya. Warga BCI naon nu tos jadi sunnah. Sekarang sudah dibuat sunnahnya itu. Lamun iya tos Idul Fitri sok aya naon? Oh iya itu habis lebaran. Ya tos lebaran kan? Halal. Oh halal bihalal. Oh naon teh nganamina. Pan saurna mah kabur aya. Oh berarti sunnah baru itu tuh. Sunnah. Diteruskan boleh? Silahkan. Ngan ulah disebut eta ibadah. Nah itu. Sunnah. Ketika orang mendapatkan kebaikan, nya kan di waktu eta nya misalnya aya naon pengumuman naon warga BCI semua tahu itu sunnah. Boleh. Cuma akan lebih bagus kalau sunnah kebiasaan itu yang kaitannya dengan kebaikan. Hadis ieu teh turunnya saya ingin kasih tahu. Hadis ini muncul, omongan Nabi itu muncul pada seketika Nabi sedang ngobrol sama sahabatnya banyak. Tiba-tiba datang orang kelihatan kusut masai, capek luar biasa, dan orang ini bilang, ya Rasul kami tidak punya apa-apa, tak punya apa yang aku harus makan. Pokoknya mah ngadugikeun pangabutuhna. Nah orang ini ngomong gak ada yang dengar, itu maksudnya awalnya itu. Hari-hari we, sahabatnya hari-hari yang ngobrol jeung itu, yang ngobrol jeung itu, sampai 3 kali itu. Ya. Kemudian Nabi nanya kepada sahabat, siapa yang mau kasih dia? Nggak ada respon gitu. Nabi mengulangi lagi sampai 3 kali. Nah ketiga kalinya baru oh ya Nabi serius ceritanya. Nah, barulah ada orang yang ngasih barang itu kepada dia. Nah kemudian Nabi ngomong man sanna fil islami sunatan hasanatan, kepada orang yang ini nih yang pertama kali memberikan bantuan. Setelah Nabi ngomong seperti itu, oh kabeh nurutan itu udah. Maka lahirlah itu yang disebut man sana fil islam sunnatan wa amila biha, kemudian wa amila man ba'da. Jadi itu sunnah itu. Jadi mengasih memberi, itulah mengapa tadi lamun misalnya ya botraman setelah subuh minggu misalnya ahad begitu. Nyamang ano di botram itu. Nah, itu bagus juga itu. Biarkan orang lain lewat, ini ada sesuatu. Saya ngaji di Brebes Pak Aceh. Kalau ngaji di Brebes itu di 3 masjid itu, jadi mulai malam Ahad sampai pagi Ahad itu di 3 tempat. Nah, yang 2 tempat ini setelah beres ngaji itu, yang satu mulai pada subuh sampai jam 6, eta langsung balik kecerakan. Keusung Covid sekalipun balik kecerakan hari itu. Nah, setelah itu biur ke masjid berikutnya, setelah beres balik kecerakan. Ya rame ngobrol, rame resep aja ngobrol macem-macem tentang segala hal. Hari itu usung kampanye itu ngobrolkeun Anies jeung Prabowo itu. Itu. Jadi ini sesuatu yang, jadi silahkanlah dibuat apa yang penting tidak melanggar syariah, dan kita tidak mengatakan bahwa ini adalah ibadah. Itu yang paling penting. Karena kalau berkaitan dengan ibadah tentu dalilnya harus sangat kuat dari Al-Qur'an dan
hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Itu saja mungkin ya, cukup ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan pekan depan kita mulai masuk ke pengajaran fikih seperti yang dimintakan. Saya tidak tahu nanti apa. Itu saja mungkin. Astagfirullahaladzim wa lakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.